Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Sani. Nama saya Agisna Ruwati. Nama saya Dian Nathamia Cikal Cendawani. Perkenalkan, nama saya Elda Alvina. Saya Zuharatun Nafisa. Perkenalkan, nama saya Nisfi Anisya Bani Utami. Saya Sofi Febriani. Nama saya Sylvia. Nama saya Vega Syakira. Kami dari kelas 12 AKL 2 akan mempresentasikan peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers tahun 1999 serta perkembangannya. A. Pengertian pers dan perkembangannya. Pengertian pers. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press, secara harfiah pers berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara cetak atau dipublikasi secara dicetak, print publication. Secara etimologis, kata pers Belanda, press Inggris, press Prancis berarti tekan atau cetak. Berasal dari bahasa Latin, pressure dari kata primer, tekan. Definisi terminologinya ialah media massa cetak, disingkat media cetak. Bahasa Belandanya Drups, bahasa Inggrisnya print media atau printing press. Istilah press sudah lazim diartikan sebagai surat kabar, newspaper, atau majalah magazine. Sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya. Pers diartikan sebagai the aggregates of publication issuing from the press, of the giving publication to one's sentiments and opinions through the medium of printing. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mendefinisikan pers sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik dan segala saluran yang tersedia. Pers di Indonesia adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institusi swasta, apalagi pemerintah. Jadi, pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan, atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya, apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran. Perkembangan pers. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita. Memang, sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers lahir, yang dimaksudkan dengan wartawan itu adalah pewarta untuk media cetak saja, sedangkan orang yang mencari berita untuk radio dan televisi tidak lazim disebut dengan wartawan. Hal inilah yang menyebabkan anggota Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI terdiri dan wartawan media cetak. Sebelum reformasi bergulir di Indonesia, organisasi untuk wartawan hanya satu atau wadah tunggal, yaitu PWI. Namun setelah Presiden Soeharto turun dari tahta kepresidenannya, organisasi tempat berhimpunnya wartawan sudah banyak, seperti Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Ikatan Wartawan Indonesia atau IWI, Himpunan Wartawan Muslim Indonesia atau HIWAMI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, dan lain-lain. Peran dan fungsi pers. 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. 3. Mendorong terwujudnya supresi hukum dan HAM. 4. Menghormati kebinekaan. 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Demikian pula fungsi pers juga diatur. 6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. Menurut Widodo, fungsi pers di tengah masyarakat ada bermacam-macam, yakni 1. To inform, untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca melalui tulisan, siaran, dan tayangan yang rutin kepada masyarakat. Pers memberikan informasi yang beraneka ragam. 2.
to educate. Sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya, pers bisa mendidik masyarakat pembacanya. 3. To control. Mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. 4. To bridge. Antara masyarakat dengan mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani pemerintah atau sebaliknya. 5. To entertain. Memberikan hiburan kepada masyarakat. Menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja, tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari suburkan pers. Menurut Florengel, rasio Braid, pers dapat menjadi fasilitator, penghubung, katalisator, dan juru bahasa atau interpreter, menjadi forum dialog antara pemerintah atau para pejabat dengan rakyat. Ada juga yang menambahkan fungsi pers itu sebagai fungsi mempengaruhi atau to influence, yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar secara implisit terdapat pada 7 rencana dan artikel. Pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2012 di Jambi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan beberapa tugas pers adalah mengawasi jalannya pemerintah dan memantau situasi masyarakat. 16. Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sambiring mengatakan agar pers tidak melupakan jati diri sebagai pejuang yang membela kepentingan rakyat. Ciri-ciri pers. Menurut Kak Baswich, ada 5 ciri dari pers, yaitu A. Publisitas. Artinya pesan atau isi komunikasi pers terbuka untuk siapa saja. B. Universalitas. Artinya isi atau acara dari pers tersebut bermacam-macam. C. Periodisitas. Artinya teratur waktu terbit atau penayangannya. D. Aktualitas. Artinya berita hangat, baru, segar. Ada aktualitas objektif dan aktualitas subjektif. E. Komersialitas. Artinya pers mempunyai fungsi bisnis atau pers adalah sebuah komoditi. Kekuatan pers. Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte berkata, "Aku lebih takut pada surat kabar daripada 1000 prajurit yang siap dengan bayonet terhunus." Mark Twain juga mengungkapkan bahwa ada 2 hal yang dapat menerangi dunia, yaitu matahari dan pers. A.S. Atmadi, redaktur harian Waspada, menyatakan bahwa salah satu sebab kekalahan Irak pada Perang Teluk adalah akibat Irak kalah dalam media informasi, baik cetak maupun elektronik. Dengan bahasa Belanda, Mr. Dick berkata, De drukpres is de koningin der aarde, wie Karens scepter wil verbreken, zal door haar verbroken worden. Zij alleen heeft het licht in den duisternis voor eeuwen ontstoken, CN zal ook de nevelen, welke het aardrijk en AG dekken, verdrijven. Yang artinya, pers adalah ratu bumi. Barang siapa yang mau mematahkan tongkat lambang kekuasaannya, dialah nanti yang dipatahkan oleh si ratu. Hanya sang ratulah yang mampu memerangi semua orang di dalam kegelapan dan mengusir kabut yang menutupi bumi. Yang dimaksud dengan tongkat lambang kekuasaan adalah pena wartawan. Pers dapat menggerakkan massa. Pers dapat mengangkat dan mempopulerkan orang, sehingga ia menjadi orang hebat dan terkenal. Pers juga dapat membantu orang untuk menggapai kekuasaan. Serta pers dapat juga menurunkan orang secara tidak langsung dari tahta dan kekuasaannya, sehingga ia terpuruk. Pers dapat membuat bisnis dan usaha orang semakin berkembang. E. Kode etik wartawan Indonesia. Dari segi asal-usul kata, kode dapat berasal dari koda atau bahasa Inggris, atau kodeks atau bahasa Latin. Kode etik adalah buku undang-undang, kumpulan sandi dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup. Suatu masyarakat etik
atau juga diejak etika. Dalam bahasa Prancis disebut ethique, dalam bahasa Latin disebut etika, dan ethos dalam bahasa Yunani. Etik ialah moral filosofi, filsafat praktis, dan ajaran kesusilaan. Etik yang berasal dari kata etik atau bahasa Inggris disebut berarti etika, moral, tata susila, adab, sopan santun, ataupun akhlak. Demikian pula Black Law Dictionary mengatakan etik sebagai of erring or relating to moral action, conduct, motive, or character as ethical emotion. Also training of moral feelings, duties of conduct, contain precept of morality atau moral. Kode etik yang diterapkan wartawan Indonesia. 1. Wartawan Indonesia menghormati tata cara yang etis untuk memperoleh informasi yang benar. 2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. 3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampur adukan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat. 4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kegiatan asusila. 5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap atau tidak menyalahgunakan profesi. 6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan. 7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. 6. Fungsi kode etik jurnalistik. 1. Para wartawan dan atau penerbit melalui kode etik itu memperlihatkan pertanggungjawaban atau accountability kepada publik. 2. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada sumber-sumber berita dan para perujuk. 3. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada negara. 4. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada majikan. 5. Kode etik jurnalistik melindungi jati diri profesional wartawan terhadap campur tangan dan luar. 6. Kode etik jurnalistik melindungi status dan persatuan dalam kalangan profesi. Dengan kode etik jurnalistik, wartawan dapat 1. Menimbang prinsip-prinsip dasar nilai-nilai kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap orang lain. 2. Menentukan bagi dirinya sendiri bagaimana ia akan hidup, bagaimana ia akan melaksanakan pekerjaan kewartawanannya, bagaimana ia berpikir tentang dirinya sendiri dan tentang orang lain, bagaimana ia berpikir, berperilaku, dan bereaksi terhadap orang-orang serta isu-isu di sekitarnya. Pengertian atau definisi pers mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi media. Peran dan fungsi pers semakin besar seiring dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan masyarakat dan negara. Pemerintah yang bersih atau clean governance, negara demokrasi yang sesungguhnya, serta penegakan nilai-nilai keadilan di masyarakat tidak akan terwujud apabila peran dan fungsi pers ini kebiri atau tidak dimaksimalkan. Sarannya, pengertian pers yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers secara implisit hanya menjelaskan media cetak dan media elektronik, sehingga ditambah media online di dalamnya, mengingat undang-undang tersebut adalah ketentuan umum di bidang pers. Peran dan fungsi pers sangat besar, sehingga perlu terus ditingkatkan terutama sebagai kontrol di masyarakat dan negara. Untuk itu, segala bentuk upaya pembatasan ruang gerak pers tersebut harus dilawan. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.